Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menampilkan bahasa Inggris. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Najwa Mas Adila. Lalu yang kedua ada Mister Fatima Eva. Yang ketiga ada Nanda Yuyun Fajri. Yang keempat ada Komala Endang Priyatin. Dan yang terakhir ada Novita Lia Kartika. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi endotermal rangkaian hidrokarbon. Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam etanol, eter, kloroform. Lipid bersifat amfifilik, artinya lipid mampu membentuk struktur seperti vesikel, liposom, atau membran lain dalam lingkungan basah. Lipid dapat dibagi ke dalam 8 kategori. Di antaranya adalah asil lemak, gliserolipid, gliserolfosfolipid, sphingolipid, saccharolipid, dan poliketida atau yang diturunkan dari kondensasi subsatuan ketoasil, serta lipid sterol dan lipid prenol yang diturunkan dari kondensasi subsatuan isoprena. Ya, dapat kita lihat bersama beberapa struktur lipid yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, biosintesis asam lemak. Rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Ada dua macam asam lemak, yaitu yang pertama asam lemak jenuh atau saturated fatty acid. Asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap. Yang kedua, asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid. Asam lemak ini memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Dapat kita lihat bersama gambar dari struktur asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Pada hakikatnya, sintesis asam lemak berasal dari asetil-CoA. Reaksi awal adalah karboksilasi asetil ke enzim A menjadi malonyl ke enzim A. Reaksi ini melibatkan CO2 dan industri dari ATP. Dalam sintesis malonyl ke enzim A ini, malonyl ke enzim A karboksilase yang mempunyai proses hidrogen bekerja sebagai katalis. Reaksi pembentukan malonyl ke enzim A sebenarnya terdiri dari dua reaksi yang dapat kita lihat sebagai ya, di sini ada asetil-CoA, kemudian menjadi karboksil asetil-CoA yang mengalami perpindahan gugus karboksilat pada asetil-CoA dan juga perpanjangan rantai atom C. Pada perputaran pertama, pembentukan asetil ACP dan malonyl ACP, asetoasil ACP, 3-hidroksibutidil ACP, dan protonil ACP. Pada perputaran kedua, reaksi butidil ACP dan malonyl ACP dan hidrotesis asil ACP dan kemudian menjadi asam lemak dan ACP. Sebagai contoh sintesis asam kalnik, teman-teman penggunaan reaksi sebagai berikut, yaitu 7 asetil-CoA ditambah 7 CO2 ditambah 7 ATP dan ditambah 7 H2O menjadi 7 malonyl CoA plus 7 ATP plus 7 PI plus 14 H+. Lalu asetil-CoA ditambah 7 malonyl CoA ditambah 14 NADPH ditambah 20 plus ditambah H2O menjadi asam palmitat plus 7 CO2 plus 14 NADPH plus 8 HSCoA. Persamaan reaksi keseluruhan menjadi 8 asetil-CoA ditambah 7 ATP ditambah 14 NADPH ditambah H2O ditambah H menjadi asam palmitat ditambah 14 NADPH ditambah 8 HSCoA ditambah 7 ATP dan 7
Selanjutnya ada biosintesis trigliserida. Triacylglycerol atau trigliserida merupakan lipida cadangan yang dapat disintesis secara aktif dalam jaringan sel hewan dan tumbuhan, terutama di dalam sel lemak dan sel hati hewan mamalia. Senyawa awal untuk biosintesis trigliserida ini adalah dengan gliserol 3-fosfat dan senyawa koenzim A asil asam lemak. Yang selanjutnya ada reaksi pembentukan gliserol 3-fosfat. Dapat kita lihat bersama, di situ adalah gambar reaksi pembentukan gliserol 3-fosfat. Selanjutnya ada juga gambar mengenai pembentukan triacylglycerol. Lalu ada biosintesis fosfogliserida. Fosfolipid atau fosfogliserida merupakan asam lemak yang terikat kovalen dengan fosfat. Struktur fosfolipid dalam membran sel adalah amfibolik, yaitu satu bagian molekul bermuatan polar atau hidrofilik dan bagian lain yang tidak bermuatan nonpolar atau hidrofobik. Area hidrofilik yang berisi fosfat dan hidrofobik yang berisi asam lemak disebut kepala dan ekor. Biosintesis fosfolipid dimulai dari reduksi hidroksiaseton fosfat atau senyawa antara glikolisis menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Dua molekul asil ACP mentransfer gugus asam lemak ke gliseraldehid 3-fosfat menghasilkan asam fosfatidat. Reaksi ini dikatalis gliseraldehid 3-fosfat asil transferase. Asam fosfatidat merupakan fosfolipid pertama yang dihasilkan. Asam fosfatidat diproses lagi menjadi derivat fosfolipid lainnya, misalnya fosfatidilserin, fosfatidilethanolamine, dan kardiolipin.